Halo semuanya, selamat datang di Hening Story, channel di mana setiap kisah diceritakan dengan tenang, perlahan, namun mampu mengetuk hati siapapun yang mendengarnya. Di sini kita belajar bahwa tidak semua luka harus disembunyikan dan tidak semua air mata harus ditahan sendirian. Kadang, justru dengan mendengar kisah orang lain, kita menemukan diri kita sendiri. Kalau kalian suka cerita-cerita sedih, kisah hidup, drama keluarga, dan perjalanan seseorang yang mencoba bertahan di tengah rasa sakit, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dukungan kecil dari kalian membuat channel ini tetap hidup dan terus tumbuh. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, coba tulis di kolom komentar. Kalian mendengarkan dari kota mana dan sedang apa saat ini? Aku senang membaca komentar kalian. Rasanya seperti kita sedang duduk dalam satu ruangan yang sama. Baiklah, siapkan hati, tarik nafas perlahan, karena cerita kali ini mungkin akan menyentuh bagian terdalam dari diri kalian. Mari kita mulai. Namaku Hening. Sebelum menikah, aku percaya pernikahan adalah tempat pulang. Tempat di mana kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu. Tempat di mana kamu merasa cukup, bahkan ketika dunia tidak melihatmu. Tapi itu dulu, ketika aku masih naif dan pikiranku masih dipenuhi harapan. Hari pertama aku melangkahkan kaki ke rumah suamiku, Arga, aku tahu aku tidak diterima, bahkan sebelum aku sempat duduk. Ibu mertua memandangku dari ujung kaki sampai kepala. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan selamat datang. Hanya tatapan penilaian yang menusuk seperti jarum. Akhirnya datang juga, katanya datar. Seolah kedatangan seorang menantu hanyalah beban, bukan kebahagiaan. Arga berdiri di sebelahku, canggung. Dia menggenggam tanganku sebentar, genggaman yang dulu membuatku merasa aman. Tapi kini terasa seperti formalitas yang dipaksakan. Aku berusaha tersenyum. Maaf kalau kami agak telat, Bu. Tadi macet? Macet? Atau kamu lama berdandan? Nada sinis itu tidak perlu diterjemahkan. Aku terdiam. Dalam hatiku berkata, ini pasti hanya butuh waktu. Nanti mereka akan mengenal aku. Nanti mereka akan menerima. Tapi ternyata waktu tidak selalu berpihak. Saat makan malam, aku ingin mengesankan keluarga Arga. Aku membantu menata meja dan menyiapkan sayur. Aku berusaha memastikan rasa masakan cocok dengan selera Jawa Tengah yang sedikit manis. Namun saat semuanya duduk, ibu mertua hanya menyentuh kuahnya sedikit, lalu menyeka bibir dengan serbet. Kurang garam dan terlalu banyak bawang, katanya sambil menatapku. Lain kali Brambawati saja yang masak. Dia sudah tahu selera keluarga ini. Aku mengangguk pelan. Tapi ayah mertua malah menambahkan, "Gah, kamu tuh anak laki-laki satu-satunya. Harusnya cari itu bisa mengurus rumah tangga." Lalu mereka tertawa kecil. Tawa yang bagiku seperti pisau yang diserat perlahan di kulit hati. Arga pura-pura tidak dengar. Malamnya, aku masuk ke kamar mandi dan melihat wajahku di cermin. Aku bertanya pada diriku sendiri dengan suara yang begitu pelan hingga seperti bisikan. Apa aku memang tidak cukup? Air mataku menetes pelan, tanpa suara. Aku belajar menangis tanpa suara sejak hari itu. Agar tidak ada yang mengeluh aku terlalu dramatis. Ketika aku keluar dari kamar mandi, Arga sudah berada di tempat tidur. Dia tanya, "Kamu kenapa?" tanpa menoleh. Aku cuma merasa ibu kurang suka sama aku. Arga menghela nafas panjang, lalu berkata, "Kamu jangan terlalu perasa. Ibu memang begitu orangnya. Lama-lama juga biasa. Tapi tadi soal masak, itu cuma makanan, jangan dibesar-besarkan." Kalimat itu jangan dibesar-besarkan. Kalimat ini menjadi awal dari banyak luka setelahnya.
Aku ingin menjelaskan kejengkelan Ki, tapi Arga tidak memberi ruang. Dia menutup percakapan dengan mematikan lampu dan tidur membelakangiku. Aku terdiam. Tubuhku memang berada di sampingnya, tapi rasanya aku sudah mulai sendirian. Hari-hari selanjutnya tidak lebih baik. Aku terbangun pukul 5, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian. Tapi yang aku dapatkan hanyalah kritikan. Kurang asin, rumah kok masih berdebu. Aku pakai baju itu. Tidak ada yang lebih sopan. Kamu ngerti budaya sini enggak sih? Dan yang paling menusuk, keluarga kami dulu tidak setuju Arga menikahi kamu, tapi dia memaksa. Sekarang kamu buktikan dong kalau kamu pantas. Pantas. Kata itu menekan dadaku setiap hari. Seakan-akan aku adalah barang yang harus diuji. Seakan-akan aku adalah kesalahan yang mereka setengah hati terima. Suatu sore, aku duduk di teras, mencoba menenangkan diri. Udara sore membawa bau hujan yang menenangkan. Aku memejamkan mata sejenak. Tiba-tiba, ibu mertua keluar. Apa kamu tidak punya kerjaan? Duduk-duduk terus. Aku buru-buru berdiri. Saya baru selesai cuci, Bu. Lagi nunggu cucian kering. Dia memandangku dengan tatapan yang membuatku merasa lebih kecil dari debu. Kamu ini susah sekali diajari. Perempuan itu harus rajin. Jangan bikin Arga malu. Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak menangis. Saat aku keluar berjalan masuk, aku mendengar dia berbisik Arga. Kamu yakin sama pilihanmu? Perempuan seperti ini tidak akan mengangkat derajat keluarga. Dan Arga diam. Lagi seperti biasanya. Diam yang berarti setuju. Diam yang membiarkan aku dihancurkan sedikit demi sedikit. Malam itu aku duduk di lantai kamar sambil memeluk lututku. Aku pikir menikah adalah tentang rumah, tentang keluarga, tentang saling menerima. Tapi ternyata rumah ini lebih mirip labirin tanpa pintu keluar. Dan aku tersesat di dalamnya. Arga datang, menatapku sebentar, lalu berkata, "Kamu gak ngerti kenapa kamu sering banget sedih. Kamu harus kuat, Han. Ini cuma proses." Proses apa, Ga? Suaraku tidak lagi lembut. Ada luka, ada kecewa. Tolonglah jangan bikin semuanya ribet. Ribet. Ternyata baginya luka yang aku simpan rapat-rapat hanyalah keribetan. Arga keluar kamar tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa aku tidak lagi dipanggil menantu. Aku hanya dianggap beban. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menenangkan hati yang mulai retak. Namun, retakan itu akan membesar. Pelan, tapi pasti. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Entah mengapa, ada rasa gelisah yang membuatku sulit tidur semalaman. Seperti firasat buruk yang berbisik di telingaku, kamu harus bertahan lagi hari ini. Aku turun ke dapur, mencoba menyiapkan sarapan sebelum ibu mertua bangun. Aku ingin sekali memperbaiki kesan. Aku ingin membuatnya bangga. Atau minimal tidak membenciku lebih dari sekarang. Tapi bahkan itu pun tampaknya terlalu muluk. Aku sudah selesai menumis sayur ketika ibu mertua datang. Ia berdiri di ambang pintu, tangan terlipat, wajahnya dipenuhi tatapan meremehkan yang mulai ku kenal terlalu baik. "Tumisan apa itu?" tanyanya. "Sayur buncis, Bu. Saya tambahkan sedikit kecap dan bawang putih biar..." Ia memotong kalimatku dengan gelengan kepala. "Kamu gak tahu kalau keluarga ini tidak makan buncis pagi-pagi. Itu bikin perut seret." Aku terdiam.
Aku tidak pernah tahu. Tidak ada yang memberitahuku. Tapi ibu tidak bilang sebelumnya. Aku mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Ibu mertua memicingkan mata. Itu alasan. Apa yang susah sih belajar selera keluarga? Wati saja tahu. Kamu kenapa tidak? Wati adalah pembantu lama keluarga ini. Dibandingkan dengan dia, aku benar-benar tidak ada apa-apanya. Suara langkah Arga terdengar dari belakang. Aku menghela napas lega. Setidaknya dia bisa membantu menjelaskan bahwa aku benar-benar berusaha. Gak, kamu lihat kan istrimu ini apa-apa salah, ujar ibu mertua langsung. Arga mengusap kepala. Hen, kak bisa tanya dulu ke ibu. Jangan langsung masak sendiri. Aku menatapnya. Gak, aku sudah bangun pagi. Aku cuma ini, aku cuma itu. Arga meniru-niru suaraku. Hen, aku tuh capek kalau kamu sensitif terus. Lidahku keluh. Aku berdiri kaku, seperti seseorang yang baru saja ditampar. Ibu mertua tersenyum tipis, senyum kemenangan. Di meja makan, tak ada seorang pun yang menyentuh makanan yang kubuat. Mereka memanggil Wati untuk memasak ulang. Dan aku duduk di pojok dapur, menahan air mata, berharap aku bisa menghilang meski hanya sebentar. Siang itu lebih buruk. Ibu mertua mengajakku membersihkan lemari kaca besar di ruang tamu. Aku berusaha sekuat tenaga melakukan persis seperti instruksinya. Tapi tampaknya dalam pandangannya aku selalu salah. Kamu kenapa lambat sekali? Masa bersihin lemari saja butuh waktu 1 jam? Aku menjawab pelan. Saya cuma takut kacanya pecah, Bu. Ia menggelengkan semakin kesal. Henning, kamu ini istri Arga bukan tamu. Kerja yang benar sedikit. Kamu di rumah ini harus bisa semuanya. Arga lewat tepat saat kalimat itu diucapkan. Aku berharap ia akan berkata sesuatu, apapun untuk menenangkan keadaan. Tapi Arga hanya melewatkan kami tanpa melihat wajahku. Dan itu menyakitkan lebih daripada semua kata-kata ibu mertuaku. Sore harinya Sinta berkunjung. Sahabatku sejak SMA, orang yang dulu selalu bersamaku dalam senang dan sedih. Ternyata rumah mertua kamu gede juga ya, katanya sambil melihat-lihat ruang tamu. Gede tapi dingin, jawabku tanpa sadar. Kamu drama banget sih, Hen. Semua menantu pasti gitu awal-awal. Biasa. Aku benar-benar ingin memberitahu Sinta semuanya tentang kata-kata tegas ibu mertua, diamnya Arga, rasa tak cukup yang menghantui-ku. Tapi ketika aku mulai bercerita, Sinta justru berkata, kamu jangan baperan. Tunjukin kalau kamu pantas jadi istri Aga. Aku menatapnya. Ada sesuatu yang berbeda dari Sinta. Nada bicaranya yang tidak lagi hangat, senyumnya terasa datar. Namun aku menepis kecurigaan itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Malamnya saat semua sudah tidur, aku terduduk di lantai kamar, memeluk kaki, dan bernahan abas saat kadisaku tidak terdengar. Aku berpikir tentang hari-hari sebelum menikah. Bagaimana Arga mengejarku dengan penuh keyakinan. Bagaimana ia berkata, aku bakal jaga kamu, apapun yang terjadi. Sekarang aku bertanya dalam hati, di mana lagi itu? Mengapa dia tidak di sini saat aku paling membutuhkannya? Aku memandang ke arah tempat tidur. Arga tidur pulas, wajahnya tenang, seolah tidak ada apapun yang sedang berancur di depan matanya. Aku berdiri perlahan, membuka pintu kamar dengan suara tanpa suara, dan berjalan ke dapur. Di sana gelap dan sunyi. Aku duduk di kursi kayu kecil. Tanganku gemetar saat megang gelas air. Suara ibu mertuaku terngiang. Kamu tidak pantas. Kamu ini menyusahkan. Arga seharusnya dapat yang lebih baik. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya, apakah pernikahan ini benar-benar rumah? Atau hanya penjara yang kukunci sendiri? Aku memejamkan mata. Aku lelah. Bukan lelah fisik,
tapi lelah karena selalu berusaha membuktikan diri kepada orang yang tidak ingin melihat usahaku. Dan perasaan itu, perasaan kecil yang tertekan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih gelap di kemudian hari. Karena ketika seseorang terus dipaksa merasa tidak berharga, dia akan mulai percaya bahwa dirinya memang tidak berharga. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata bengkak. Aku berharap hari itu lebih baik, tapi aku lupa sesuatu. Rumah ini tidak pernah benar-benar menerimaku. Aku hanya bertahan hari demi hari tanpa tahu bahwa luka yang kutahan itu suatu saat akan meledak dan mengubah segalanya. Dan itulah hari ketika retakan kecil mulai berubah menjadi jurang. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena cara Arga memandangku seolah aku hanyalah bayangan yang mengganggu ketenangannya. Bahkan ketika aku menyajikan sarapan, ia hanya menatap singkat sebelum berlalu tanpa sepatah kata pun. Padahal dulu, sebelum semua ini terjadi, ia selalu menyapa dengan senyum hangat dan kecupan di dahiku. Kini, meja makan terasa seperti ruang asing yang membuatku tak ingin duduk terlalu lama. Aku menarik nafas pelan ketika suara langkah mertua terdengar di belakangku. Seperti biasa, nada bicaranya tajam, seolah setiap kata adalah anak panah. "Kenapa roti ini keras? Kamu kira kami makan makanan tidak layak?" tegurnya. Aku menunduk, mencoba menjelaskan. "Maaf Bu, saya membuatnya pagi-pagi sekali. Mungkin terlalu lama di..." "Sudahlah, selalu saja ada alasan. Kamu itu cuma bikin repot." Aku menelan ludah, menahan diri agar tidak menangis. Bukan karena omelannya, tapi karena di balik semua ini, aku rindu sosok Arga yang dulu selalu membelaku. Kini, ia tetap duduk di kursinya, pura-pura sibuk dengan ponselnya seolah tidak mendengar apapun. Aku tahu ia mendengar, tapi kali ini tidak ada pembelaan. Setelah semua berangkat, aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah besar itu terasa terlalu kosong, terlalu sunyi, terlalu penuh luka. Aku memandang foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, aku tersenyum lebar memeluk lengan Arga, merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Ternyata, kebahagiaan bisa berubah secepat angin, kadang tanpa suara. Siang hari, aku pergi berbelanja ke pasar. Butuh waktu lama untuk mengumpulkan keberanian, karena aku tahu banyak ibu-ibu di sana yang suka bergosip. Dan benar saja, begitu aku muncul, beberapa kepala langsung saling berbisik. Ada yang melirikku dari ujung mata, ada yang menahan senyum sinis. "Adur, itu istrinya Arga ya?" bisik salah satu dari mereka dengan suara tidak cukup pelan. "Iya, katanya dimasukin ke rumah mertua gara-gara gak cocok sama keluarga. Kasian, tapi ya mungkin dia gak pandai ngurus suami." Aku pura-pura tidak mendengar, memelingkan wajah dan mempercepat langkah. Mengapa orang-orang begitu mudah menghakimi sesuatu yang tidak mereka ketahui? Mengapa mereka tidak melihat betapa aku sudah berusaha keras? Mengapa mereka hanya mendengar satu sisi dan itu bukan dari pihakku? Tapi begitulah hidup, tidak adil, tidak pernah benar-benar peduli pada apa yang kita rasakan. Saat aku kembali ke rumah, suara tawa keras terdengar di ruang makan. Arga dan ibu mertuaku sedang berbincang dengan wajah ceria. Tahu mereka menusuk telingaku seperti ejekan yang disengaja. Ketika aku lewat, Arga berhenti tertawa dan hanya menatapku sekilas, datar dan dingin. "Belanja apa?" "Angkut kantong belanjaan. Sayur dan bahan makan malam." Ibu mertua memutar bola mata.
Lain kali jangan belanja terlalu murah. Kamu itu masak untuk keluarga besar yang dihormati, bukan untuk diri sendiri. Aku mengangguk saja. Meski dalam hati aku ingin berteriak, apakah perasaan saya tidak punya tempat di rumah ini? Sore hari, aku sedang memasak ketika suara getaran ponsel Arga terdengar di ruang tamu. Aku memanggilnya, tapi tidak ada jawaban. Ponselnya terus bergetar, tidak berhenti. Rasa penasaran mendorongku untuk melihat layarnya. Bukan karena ingin mengintip, tapi karena takut ada keadaan darurat. Namun yang muncul justru mesah dari nama yang sangat aku kenal. Nadia. Nadia, teman kuliah kami, teman dekatku dulu. Seseorang yang selalu bilang aku seperti kakaknya baginya. Seseorang yang sering datang ke rumah ketika kami masih baru menikah. Seseorang yang sekarang bukan lagi hanya teman. Pesannya muncul berkali-kali. Kamu jadi datang malam ini. Aku kangen, sudah seminggu gak ketemu. Ingat ya, jangan lupa alasan kamu tidak bahagia di rumah itu. Dadaku terasa seperti ditusuk. Perasaan sakit yang terlalu tiba-tiba membuat kakiku goyah. Ternyata Arga bukan hanya berubah, ia berpaling. Dan yang lebih menyakitkan dari perselingkuhan adalah sosok yang dipilihnya. Seseorang yang dulu aku sayangi sebagai teman. Aku mundur pelan menjauh dari ponsel itu. Tanganku gemetar, napas terasa sesak. Dunia seperti runtuh tepat di hadapanku. Ketika Arga turun dari tangga dan melihatku, ia langsung menyambar ponselnya. Matanya berkedip cepat, gelisah. Kamu baca? Aku tidak jawab. Tidak sanggup. Arga meremas ponselnya. Hening, jangan salah paham. Bagaimana aku tidak salah paham? Suaraku bergetar. Arga memalingkan wajah lalu berkata pelan. Kamu tahu kan, belakangan ini kita sering bertengkar. Aku cuma butuh teman bicara. Aku menutup mata. Teman bicara. Sampai bilang kan? Arga terdiam. Gandengan itu justru menjadi jawaban paling menyakitkan. Malangnya, aku tidak bisa tidur. Aku memeluk lutut, duduk di pojok kamar. Tidak ada yang tahu betapa hancurnya hatiku saat itu. Tidak ada yang tahu betapa aku ingin pergi, tapi tidak punya tempat lain untuk kembali. Aku ingat pesan almarhum ayahku. Jika kamu mencintai seseorang, jangan lepaskan saat badai datang. Tapi kalau seseorang tidak lagi mencintaimu, bertahan hanya akan membuatmu terluka berkali-kali. Aku tidak tahu mana yang harus kupilih. Di luar kamar, aku mendengar ibu mertuaku berbicara dengan suara keras. Aku sudah bilang dari awal, perempuan itu tidak pantas untukmu. Lihat saja, ia juga tidak bisa membuat kamu bahagia. Arga tidak membantah, bahkan tidak sepatah pun. Dan saat itu, aku sadar, rumah ini bukan lagi tempatku. Suami ini bukan lagi pelindungku. Pernikahan ini bukan lagi kebahagiaan yang pernah aku jaga. Yang tersisa hanyalah hati yang berdarah. Dan aku sendirian menahannya. Pagi itu muncul tanpa salam. Cahaya matahari yang masuk lewat jendela kamar tidak lagi terasa hangat. Semuanya terasa suram, seperti dinding-dinding rumah ini ikut menghakimiku. Aku keluar kamar perlahan, memastikan mataku yang bengkak tidak terlalu terlihat. Namun, ketika sampai di ruang makan, ibu mertua langsung menatapku tajam. "Kamu dari kamar jam segini? Sudah hampir jam 8," katanya. Aku menelan napas pelan. "Maaf Bu, tadi malam saya kurang..." Alasan. Potongnya cepat. Perempuan seperti kamu memang tidak bisa diandalkan.
Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa aku tidak tidur karena menemukan bukti perselingkuhan anaknya. Tetapi tidak ada gunanya. Semua kata yang keluar dariku di rumah ini selalu dianggap salah. Arga duduk di ujung meja, wajahnya datar. Ia tidak menatapku, tidak menanyakan keadaanku, tidak berusaha menjelaskan apapun tentang pesan-pesan dari Nadia. Ia hanya makan rotinya sambil sesekali mengecek ponsel. Dulu, ia selalu mengajakku sarapan bersama. Dulu, ia selalu bertanya apakah aku tidur nyenyak. Dulu, ia tidak pernah membuatku merasa sendirian. Namun, dulu adalah tempat yang sudah tidak bisa aku kembali. Setelah sarapan, aku memberanikan diri mendekatinya. Kami berdiri di teras belakang. Matahari mulai naik, tapi dingin di dadaku tidak berkurang. Arga, aku mulai dengan suara lirih. Kita harus bicara. Ia menghembuskan napas, seperti aku hanya menambah beban pikirannya. Tentang apa lagi? Pertanyaannya saja sudah menyayat. Aku lihat pesan dari Nadia. Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arga memalingkan pandangan. Ia tidak marah, tidak juga merasa bersalah. Seolah ia sudah menyiapkan jarak yang cukup agar kata-kataku tidak bisa menyentuhnya. Henning, ia mengucapkan namaku dengan nada letih. Aku lagi banyak tekanan. Kamu tahu hubungan kita akhir-akhir ini gak baik. Aku cuma butuh seseorang buat bicara. Seseorang? Suaraku pecah. Kenapa harus dia? Kenapa bukan aku? Aku istrimu. Aki berketak, istrimu itu. Arga mengerutkan dahi, seolah aku menuntut terlalu banyak. Aku gak mau ribut soal ini lagi. Aku berangkat kerja. Ia pergi begitu saja, meninggalkanku berdiri sendirian di teras sambil menahan perasaan yang perlahan merobek seluruh harapanku. Aku bersandar pada dinding, menutup wajah dengan kedua tangan. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mencoba mempertahankan sesuatu yang terus mendorongmu pergi. Siangnya, ibu mertua memanggilku dari ruang tamu. Nada suaranya sudah cukup membuat selututku melemah. Kemari, duduk. Aku duduk perlahan, menjaga jarak aman. Kudengar kamu ribut sama Arga pagi ini. Katanya tanpa basa-basi. Tidak ribut, Bu. Kami hanya bicara. Bicara atau menginterogasi? Kalau kamu gak bisa bikin anak lo bahagia, jangan salahkan kalau dia lebih nyaman sama orang lain. Napas aku terhenti saat kata-kata itu sangat sengaja untuk menusukku. Bu, saya sudah berusaha. Kamu cuma jadi beban. Suaranya meninggi. Dari awal aku gak setuju Arga nikah sama kamu. Kamu bukan dari keluarga berada. Kamu datang ke rumah ini tanpa membawa apa-apa. Sekarang kamu menuntut pengertian? Siap kamu? Aku memijat cemariku yang gemetar. Saya tidak menuntut apa-apa. Saya cuma ingin pernikahan saya. Mau pernikahan? Jaga suami. Bentakannya menggema di seluruh ruangan. Kalau suami kamu cari perempuan lain, berarti kamu gagal sebagai istri. Kata-kata itu akhirnya membuat air mataku menetes meskipun aku berusaha keras menahannya. Ibu mertua tersenyum tipis, puas melihatku rapuh. Kamu tahu jalan keluar rumah ini? Kalau kamu memang gak cocok, pergilah. Jantungku terhenti sesaat. Ia ingin aku pergi. Ia yakin aku tidak layak. Dan yang membuatnya semakin sakit, Arga tidak pernah sekalipun membelaku. Malamnya, aku duduk di kamar sendirian. Arga belum pulang. Jam menunjukkan 22.15. Lalu 23.00. Tidak ada kabar. Bahkan ketika aku mengirim pesan singkat, "Kamu di mana?" pesanku hanya dibaca tanpa balasan. Ketika akhirnya ia masuk rumah, aroma parfum asing mengikuti langkahnya. Parfum yang tidak pernah aku pakai. Parfum yang sangat aku kenal karena dia pernah memakainya ketika kami bertiga masih berteman. "Maaf pulang telat," katanya singkat. Aku menelan perih itu. "Dari mana?" "Kerja," jawabnya cepat. Aku tidak ingin berteriak, tidak ingin memaksanya jujur. Aku hanya berkata pelan, "Kalau kamu sudah tidak ingin bersama aku, kamu bisa bilang." Arga memejamkan mata sejenak.
Aku capek, Henning. Jangan bahas ini. Ia melewat mati aku sejak sekali Lamin mandi. Aku berdiri di tempat memegang dada yang sakit. Rasanya bukan hanya dikehilangan oleh suami, tapi juga kehilangan teman sendiri. Itu luka yang rasanya tidak akan pernah sembuh. Ketika Arga tidur, aku tetap terjaga, menatap langit-langit yang gelap, berpikir tentang apa yang harus aku lakukan. Aku ingin pergi, tapi aku takut. Aku ingin bertahan, tapi tidak ada yang ingin mempertahankanku. Aku menangis tanpa suara. Dan malam itu, aku berjanji pada diri sendiri. Jika pernikahan ini terus membuatku hancur, aku harus belajar berdiri meski sendirian. Aku harus menemukan jalanku sendiri, meskipun jalannya penuh duri. Hari-hari setelah itu terasa berjalan lambat. Seperti waktu sengaja mempermainkanku. Setiap menit terasa berat. Setiap langkah terasa seperti menapaki lantai yang rapuh. Tidak ada yang berubah, kecuali hatiku yang semakin penuh retakan. Pagi itu, aku sedang membersihkan ruang tengah ketika ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku hampir tidak ingin mengangkatnya. Aku takut itu berita buruk, atau mungkin seseorang yang hanya ingin mengorek-ngorek luka. Tapi akhirnya aku menekan tombol hijau. Halo? Suara perempuan di seberang terdengar ragu. Ini Mbak Henin? Aku mengerutkan dahi. Ya, dengan siapa ini? Aku Dina. Aku teman kantornya Arga. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Ada apa ya, Mbak? Dina terdiam lama. Ada keraguan dalam suaranya. Aku sebenarnya gak enak ngomong begini, tapi kayaknya kamu perlu tahu. Tubuhku menenggang. Aku duduk perlahan, menunggu kelanjutannya. Mbak, lanjut Dina dengan suara pelan. Arga itu akhir-akhir ini sering terlihat dekat sama Nadia. Mereka pulang bareng beberapa kali. Bahkan kemarin mereka pergi dari kantor lebih cepat bersama-sama. Aku menutup mata, merasakan bagaimana dunia kembali menamparku. Mbak Hening, suara Dina terjengah penuh empati. Aku tahu ini pasti berat, tapi aku pikir kamu harus tahu karena Arga kelihatannya sudah lama menjalin hubungan sama Nadia. Banyak orang di kantor yang tahu, tapi mereka diem karena nggak mau ikut campur. Aku tidak bisa langsung menjawab. Suaraku tercekak. Terima kasih Mbak Dina, sudah bilang, ucapku akhirnya, pelan sekali. Setelah telepon ditutup, aku tidak langsung bangkit, tidak langsung menangis, tidak langsung meledak. Yang ada hanya keheningan. Keheningan yang mematikan. Ternyata selama ini aku hanya dibohongi. Tidak hanya oleh Arga, tapi oleh teman yang dulu aku percaya. Dan lebih menyakitkan lagi, semua orang di kantor tahu lebih dulu daripada aku, istrinya sendiri. Siangnya, aku memutuskan pergi sebentar keluar rumah. Aku butuh udara, ruang, dan jarak dari semua kehancuran ini. Aku berjalan ke taman kecil di ujung jalan, tempat aku biasa menenangkan diri saat kami baru menikah. Dulu, aku sering menunggu Arga pulang sambil duduk di bangku taman ini. Ia selalu datang membawa gorengan atau es teh. Kami tertawa, kami ngobrol tentang masa depan. Kami bermimpi membangun rumah sendiri. Kini semua itu terasa seperti cerita orang lain. Aku duduk di bangku yang sama, memandangi anak-anak kecil yang sedang berlarian mengejar kupu-kupu. Kebahagiaan mereka terasa asing bagiku. Saat aku memandang ke telapak tanganku sendiri, aku sadar bahwa aku sudah begitu lama menggenggam luka tanpa memberinya kesempatan sembuh. Kenapa hidupku berubah begini? Pertanyaan itu keluar tanpa sadar. Air mataku jatuh satu persatu. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli. Mungkin itu yang membuatnya semakin menyakitkan. Kesedihan yang dibiarkan sendirian. Sampai suara lembut memecah keheningan. Mbak, kenapa nangis? Aku menoleh. Seorang anak perempuan kecil, mungkin 6 tahun, berdiri sambil mengulurkan tisu. Matanya polos, penuh empati yang tidak aku temukan dari orang dewasa. Aku tersenyum miris. Terima kasih ya, Dek. Anak itu duduk sampingku.
Kalau nangis terus nanti sakit, Mbak. Aku mengangguk pelan. Iya, Mbak tahu. Kalau aku sedih, Mama bilang aku harus cerita biar hati nggak penuh. Aku menatapnya lama. Kata-kata sederhana itu menusuk lebih dalam daripada semua nasihat dari orang dewasa. Hati yang penuh, ya mungkin hatiku sudah terlalu penuh. Aku pulang ketika matahari mulai turun. Tetapi begitu membuka pintu, aku langsung dihadapkan pada suara bernada tinggi yang sudah sangat familiar. Dari mana aja kamu? Ibu mertuaku berdiri di tengah ruang tamu. Wajahnya merah menahan marah. Aku terdiam, bingung, karena aku hanya pergi sebentar. Kamu itu istri, kerjaannya di rumah. Kenapa malah keluyuran gak jelas? Bentaknya lagi. Aku cuma ke taman dekat sini, Bu. Cuma sebentar. Sebentar? Dari siang sampai sore? Dasar istri tidak tahu diri. Aku membuka mulut hendak menjelaskan. Tapi saat itu Arga muncul dari kamar. Wajahnya tampak letih. Tapi bukan letih karena aku tahu apa yang ia lakukan. Letih karena harus menghadapi keributan rumah. Ada apa sih? Ucapnya kesal. Anak istrimu ini pergi dari rumah tanpa izin, seru ibu mertuaku. Arga menatapku. Kamu pergi kemana? Aku mencoba menahan getaran di suaraku. Ke taman. Aku cuma butuh udara. Hening, kamu ini kenapa sih akhir-akhir ini? Semua masalah kecil dibesar-besarkan. Aku menahan napas. Aku cuma butuh waktu untuk menenangkan diri. Menenangkan diri dari apa? Arga mendekatku, menatapku. Dari aku. Pertanyaan itu seperti jebakan. Seolah yang salah adalah aku. Bukan pengkhianatan yang ia lakukan. Aku cuma lelah. Jawabku pelan. Ibu mertuaku mendengus. Kalau lelah tidur, jangan jalan-jalan seperti perempuan gak jelas. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa marah. Ibu tidak tahu apa yang saya rasakan. Saya capek, bukan karena rumah ini. Saya capek karena tidak dianggap sebagai manusia. Arga langsung memotong. Henning, jangan mulai. Aku gak mulai apa-apa. Air mataku akhirnya pecah. Aku cuma ingin dianggap. Arga menatapku lama. Tapi bukan dengan empati. Bukan dengan cinta. Bukan dengan rasa memiliki. Ia menatapku seperti beban. Dan itulah titik ketika aku sadar. Jika aku tetap bertahan di rumah ini, aku akan kehilangan diriku sendiri. Malam itu, ketika semua sudah tidur, aku menulis sesuatu di buku catatanku. Jika esok hari masih sama, aku harus membuat keputusan. Aku tidak boleh hancur selamanya. Itu bukan ancaman, bukan pula keputusan besar. Itu hanya suara hati kecilku yang akhirnya berani berbicara. Pagi berikutnya datang tanpa suara. Dalam hening yang menyiksa, aku terbangun dengan kepala berat dan mata yang masih bengkak. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap pantulan wajahku di cermin. Seorang perempuan dengan rambut kusut, mata sembab, dan senyum yang hilang entah kemana. Perempuan itu adalah aku, tapi aku hampir tidak mengenalinya. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Aku mengusap wajah, mencoba terlihat lebih kuat sebelum membukanya. Namun yang kulihat bukan ibu mertua atau Arga, melainkan ayah mertua. Beliau jarang berbicara banyak dan biasanya bersikap netral. Itulah sebabnya aku kaget ketika ia berkata lembut, "Hening, kamu punya waktu sebentar?" Aku mengangguk, meski tubuhku gemetar. Kami duduk di ruang tamu, hanya kami berdua. Suasana sunyi, namun bukan sunyi yang mengancam. Lebih seperti sunyi yang membuka ruang untuk bicara. "Ayah dengar kemarin kamu pergi dari rumah." Nada suaranya bukan marah, lebih seperti ingin memahami. "Iya ya, cuma ke taman. Aku cuma butuh menenangkan diri." Ayah mertua mengangguk perlahan, matanya tidak menghakimi. Ia menatapku lama seolah mencoba membaca seluruh luka yang aku sembunyikan. "Kamu kelihatan sangat berubah," katanya akhirnya. "Dulu kamu ceria, ramah, selalu membantu.
Sekarang kamu seperti ketakutan setiap kali buka mulut. Dadaku sesak. Ada yang menyentuh luka itu dengan lembut. Aku menunduk. Saya cuma tidak punya tempat untuk didengar. Ayah menghela nafas panjang, berat. Saya tahu rumah ini keras. Ibu kamu itu tegas. Kadang berlebihan. Kadang berlebihan? Beliau mengatakan itu dengan ton hati-hati seolah tidak ingin menyalahkan istrinya sendiri. Tapi Arga, ia berhenti seolah tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Hening itu menyiksa karena aku tahu ini tentang apa. Arga berubah ya, kataku pelan. Dia tidak lagi seperti dulu. Ayah mertua menatapku, penuh iba. Itu pertama kalinya seseorang di rumah ini menatapku seolah aku manusia. Ayah tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi ayah minta kamu kuat. Ia menepuk pundakku pelan. Ayah penggal Miss Laini Dedi. Ayah cuma bisa bilang, jika kamu merasa tidak aman, tidak bahagia, kamu boleh pulang ke rumah orang tuamu sementara. Aku menatapnya kaget. Ayah bilang begitu. Ia mengangguk. Tidak semua pertengkaran harus ditahan, nak. Kadang pergi sebentar bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang supaya kamu tidak hancur sepenuhnya. Kata-katanya menusuk tepat di bagian yang sudah lama mati dalam diriku. Setelah ayah mertua kembali ke kamarnya, aku duduk di teras seorang diri. Angin pagi mengusap pipiku yang masih basah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa sedikit dilihat. Aku memejamkan mata. Apakah aku benar-benar harus pergi? Suara dalam diriku menjawab dengan pelan tapi yakin. Ya, jika kamu tetap di sini, kamu akan hilang. Saat merenung, tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari sok-songan Nono Ramya, sahabatku Sari. Kami sudah jarang berhubungan sejak aku menikah. Entah bagaimana, ia bisa merasakan sesuatu, tapi pesannya berbunyi. Hen, aku mimpi kamu nangis malam ini. Kamu baik-baik aja? Tubuhku gemetar. Bagaimana seseorang yang tidak pernah melihat kondisiku, yang tidak berada di rumah ini, bisa lebih peka dibanding orang yang tinggal satu atap denganku. Tangan gemetar, aku membalas. Enggak, Sar. Aku enggak baik-baik aja. Ia langsung menelpon. Hening, ya Tuhan, suaramu. Apa yang terjadi? Kamu kenapa? Begitu mendengar suaranya, bendungan air mataku pecah total. Aku menangis begitu deras, bukan hanya karena luka tapi juga karena akhirnya ada tempat aman untuk melepaskan semuanya. Dalam isakan, aku menceritakan semuanya. Dari awal pernikahan yang mulai retak, sikap ibu mertua, hingga perselingkuhan Arga dengan Nadia. Sari mendengarkan tanpa memotong, tanpa menilai. Setelah aku selesai, ia berkata, Hening, kamu harus keluar dari situ. Kamu terlalu baik untuk diperlakukan seperti ini. Tapi aku takut, Sar. Aku tahu. Jawabnya lembut. Tapi kamu lebih berharga daripada pernikahan yang tidak menghargaimu. Kalimat itu membuat dunia berhenti sejenak. Berharga? Seseorang akhirnya mengucapkan kata itu padaku. Kalau mau datang ke rumahku malam ini, kamu bisa tinggal sementara. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian. Aku memejamkan mata, mencoba menahan gelombang emosi. Sari, terima kasih. Bisik. Aku
aku akan pikirkan. Hening, kamu tidak harus memikirkannya lama-lama. Kalau kamu bertahan lebih lama di sana, kamu bisa tenggelam. Tenggelam? Ya, itu kata yang tepat. Sore harinya, setelah ibu mertua mulai tidur siang, aku masuk ke kamar dan mengeluarkan koper kecil dari bawah randang. Jantungku berdegup keras, tangan bergetar. Koper itu terasa seperti simbol besar dari keputusan hidup. Aku duduk di lantai, menatap koper itu lama. Jika aku memasukkan baju ke dalam koper ini, hidupku akan berubah. Jika aku mengurungkannya, aku akan terus tersiksa. Aku menghirup nafas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dada. Aku bertanya pada diri sendiri, apa aku siap? Tidak ada suara dari luar, tapi dari dalam hati ada jawaban yang selama ini aku matikan. Siap atau tidak, kamu harus menyelesaikan dirimu. Tanganku perlahan membuka resleting koper itu. Detik itu, dunia dalam diriku mulai bergelap. Tidak besar, tidak dramatis, tapi itu adalah langkah pertama menuju kebebasan yang sudah lama aku lupakan. Henning duduk di teras kos kecilnya malam itu. Lampu neon yang menggantung di atas kepala berkedip pelan, seperti ikut menyesuaikan diri dengan keadaan hatinya yang makin redup. Di pangkuannya ada setumpuk kertas yang sudah beberapa hari tidak berani ia baca. Kertas-kertas itu bukan catatan pekerjaan, bukan juga tagihan listrik. Itu adalah surat-surat yang ia tulis untuk suaminya, yang tidak pernah ia kirimkan. Dan mungkin memang tidak pernah layak sampai kepada seseorang yang sudah membuatnya hancur begitu dalam. Sejak kejadian di rumah mertuanya 2 minggu lalu, hidup Henning seperti kehilangan warna. Tidak ada kabar dari suaminya, tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Seolah-olah ia tidak pernah menjadi bagian dari hidup laki-laki itu. Kadang, Henning masih berharap suaminya tiba-tiba muncul di kos, mengetuk pintu pelan sambil berkata bahwa semua itu salah paham. Tapi harapan itu menipis sedikit demi sedikit. Setiap kali ia mengingat bagaimana mata laki-laki itu tidak menoleh sama sekali ketika ibunya mengusir Henning keluar. "Pergi, kamu bukan istri yang kami inginkan." Kalimat itu terus terulang-ulang di kepalanya. Malam semakin larut, suara kendaraan mulai meredah, digantikan suara jangkrik dari belakang bangunan. Henning membuka salah satu surat yang ia tulis 3 hari lalu. "Mas, kalau suatu hari kamu membaca ini, aku ingin tahu, apa aku benar-benar tidak cukup? Apa cinta yang kuberikan terlalu kecil dibandingkan kebanggaan keluargamu? Aku lelah mencoba, tapi aku masih rindu." Ia tersenyum pahit. Surat itu terlalu halus untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya ia merasa. Ada malam-malam ketika ia menangis sampai dadanya sesak, mencoba menahan suara anger tidak terdengar oleh penghuni kos sebelah. Ada saat di mana ia ingin membenci, tapi hati terlalu rapuh untuk merawat kebencian. Tiba-tiba ponselnya bergetah. Henning mengangkat kepala cepat, jantungnya seolah melompat. Di layar, nama yang muncul bukan nama suaminya, melainkan nama seorang teman lama. Tipe teman yang dulu sering muncul hanya jika butuh sesuatu. "Rina." Henning membuka pesannya. "Hen, kamu udah tahu belum? Aku lihat suamimu kemarin di mall sama cewek. Mereka kelihatan dekat banget kayak pasangan." Jari Henning sedikit bergetar. Ia baca sekali lagi dan sekali lagi. Ada suara kecil di dada yang seperti meletus pelan. Ia tidak tahu apakah suara itu harapan yang matu atau justru sisa-sisa keyakinan bodoh yang selama ini menggantung. Henning mencoba menarik napas panjang, tapi napasnya patah di tengah. Ia menutup mata
dan air mata otomatis mengalir begitu saja. Seperti tubuhnya sudah tidak bisa diajak kompromi. Ia mengetik balasan. "Rin, kamu serius?" Tidak sampai 2 menit, balasan masuk. "Iya, Hen. Aku nggak tahu harus bilang apa. Cuma aku pikir kamu harus tahu." Henning menutup ponselnya perlahan. Mengapa rasanya begitu menyakitkan? Padahal ia sudah didiamkan, sudah diusir, sudah dianggap tidak ada. Mungkin karena dalam hatinya ia masih percaya ada sedikit kebaikan yang tersisa, walau hanya serpihan kecil. Namun kabar ini menghancurkan serpihan itu tanpa sisa. Henning berdiri dan berjalan masuk ke kamar kecilnya. Lampu kamar redup dan udara terasa pengap. Ia membuka lemari dan mengambil kotak kecil berwarna biru. Kotak yang berisi foto-foto pernikahannya. Ia duduk di lantai, membuka satu persatu. Ada foto ketika suaminya menggenggam tangannya di pelaminan. Senyuman itu manis, atau mungkin sekarang hanya terlihat manis, karena ia ingin mempercayai bahwa momen itu benar-benar tulus. Ada foto ketika mertuanya ikut bergambar. Mereka tampak bahagia saat itu. Hanya saja, Henning ingat dengan jelas bagaimana setelah foto diambil, ibu mertuanya berbisik dengan dingin, "Jangan macam-macam dengan kebanggaan keluarga kami." Ya, sejak awal, ia memang tidak pernah diterima penuh. Henning memeluk kotak itu. Air matanya tidak berhenti. Di antara isatnya ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa ia masih bertahan pada seseorang yang bahkan tidak berusaha mempertahankannya. Kalian pun kembali bergetar. Kali ini bukan dari Rina. Nama suaminya muncul untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu. Tangan Henning gemetar hebat. Ia menatap layar itu lama, seakan dunia berhenti bergerak. Haruskah ia angkat? Haruskah ia beri kesempatan untuk menjelaskan? Atau haruskah ia membiarkan panggilan itu lewat begitu saja? Seperti bagaimana suaminya membiarkan kehadirannya selama ini. Pada detik terakhir, sebelum panggilan ini terputus, Henning menekan tombol jawab. "Assalamualaikum, Han." Suara itu terdengar asing, serak, ragu, tidak hangat seperti dulu. "Waalaikumsalam." Suara Henning pelan, hampir tidak terdengar. Aku mau ngomong. Bisa ketemu besok?" Henning terdiam. Bagian dari dirinya ingin berteriak, "Untuk apa? Setelah semuanya terjadi, setelah kamu membiarkan keluargamu mengusirku, setelah kamu pergi dengan perempuan lain." Tapi ia hanya berkata, "Kamu mau ngomong apa?" Suaminya menarik napas panjang dari seberang. Aku salah, Hen. Semua ini, aku bingung. Aku bisa jelasin besok." Henning menunduk. Air matanya netes lagi. Kini bukan hanya sedih, tapi juga marah, kecewa, dan jijik pada dirinya sendiri karena suara laki-laki itu masih bisa membuatnya lemah. "Besok, aku datang ke taman dekat rumah lama kita. Jam 4 sore. Itu kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum menutup telepon. Setelah telepon berakhir, ruangnya terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Bahkan napasnya sendiri terdengar terlalu keras. Henning menatap kotak foto di pangkuannya. Besok, ia akan bertemu suaminya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia akan datang bukan sebagai istri yang meminta pengakuan, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya siap mendengarkan kebenaran apapun bentuknya. Hari itu, ia tidak berjanji akan memaafkan. Ia hanya berjanji pada dirinya sendiri satu hal. Jika aku disakiti lagi, kali ini aku akan berhenti. Sore itu, langit seolah sedang menahan hujan. Awan gelap menggantung di atas taman kecil yang pernah menjadi tempat favorit Henning dan suaminya dulu. Udara terasa lembab, angin berembus pelan membawa sisa-sisa aroma tanah basah yang belum sempat mengering sejak siang. Henning berdiri di dekat bangku kayu yang mulai lapuk dimakan waktu. Ia datang lebih awal, seperti kebiasaannya ketika masih menjadi istri yang takut membuat suaminya menunggu. Namun hari ini, ia datang bukan karena takut,
bukan karena ingin merendahkan diri lagi. Ia datang karena ingin menyelesaikan semuanya. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tanpa make up, matanya sembab tetapi tatapannya jernih. Ada ketegasan baru yang tumbuh dari luka-luka yang ia lewati. Beberapa menit kemudian, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Hening menoleh. Suaminya datang dengan wajah kusut, rambut sedikit berantakan dan ekspresi yang sulit dibaca. Ada canggung, ada penyesalan, tapi entah benar atau sekadar berpura-pura untuk mengurangi rasa bersalah. Hening, suaranya lirih. Hening tidak menjawab, ia hanya mengangguk kecil, memberi tanda agar lelaki itu duduk. Suaminya duduk, namun Hening tetap berdiri. Ia menjaga jarak. "Terima kasih sudah datang," suaminya memulai. Hening tetap diam. "Hening, aku mau minta maaf. Semua ini salahku. Aku tahu aku udah bikin kamu sakit, terlalu sakit." Hening menarik napas pelan. "Kamu mau minta maaf untuk yang mana?" Suaranya tenang tapi tajam. Suaminya menatap tanah. "Untuk membiarkan ibu bicara seenaknya waktu itu, untuk gak ngebela kamu, untuk ninggalin kamu, untuk perempuan itu." Ada jeda panjang. Hening menutup mata sesaat, mengendalikan emosi yang bergolak. "Kamu tahu?" suaminya bertanya ragu. "Aku tahu," jawab Hening datar. "Aku tahu kamu jalan sama dia bahkan sebelum aku pergi dari rumah itu." Laki-laki itu menunduk lebih dalam, seakan ingin menghilang ke dalam bayangannya sendiri. "Dia gak berarti apa-apa. Sumpah, itu semua cuma aku lagi stres. Aku gak mikir panjang." Hening tersenyum miris. "Selingkuh bukan ketidaksengajaan." Suaminya terdiam. Hening melanjutkan dengan suara pelan. "Kamu bisa bohong sama diri kamu sendiri, tapi jangan bohong sama aku." Bagi suaminya, kata-kata itu seperti pisau yang diselipkan perlahan ke dalam dada. Tidak mematikan, tapi menyakitkan. "Aku masih sayang sama kamu, Han," katanya tiba-tiba, hampir putus asa. "Aku mau kita mulai dari awal. Aku mau benerin semuanya. Aku janji bakal ngelindungin kamu dari siapapun termasuk ibu." Hening memandangnya lama. Ada bagian dalam dirinya yang dulu mungkin akan luluh. Tapi itu bagian yang sudah mati perlahan-lahan sejak hari ia diusir keluar tanpa diberi kesempatan bicara. "Kamu bilang begitu sekarang, setelah semuanya terjadi. Tapi waktu aku berjuang sendirian, diusir, dipermalukan, ditinggalkan, kamu ada di mana?" Suaminya tidak bisa menjawab. "Aku tunggu kamu waktu itu. Aku nunggu kamu datang, nunggu kamu jelasin, nunggu kamu bilang aku gak sendirian. Tapi kamu gak muncul, bahkan telepon pun gak." Suaminya mulai terisak. Hening, aku cuma istrimu kalau aku sedang menguntungkanmu, ya. Tapi begitu keluargamu gak suka, kamu ikut membuang aku." Kata membuang bergema di udara. Suaminya memejamkan mata, menahan sakit yang ia ciptakan sendiri. Hening melangkah mendekati, tetapi tidak cukup dekat untuk tersentuh. Ia mengeluarkan surat-surat yang selama ini ia tulis namun tak pernah ia kirim. "Aku mau kamu baca ini." Suaminya menerima dengan tangan gemetar. "Ini apa?" "Semua hal yang gak pernah bisa aku bilang, semua luka yang gak pernah kamu mau dengar." Lelaki itu membuka halaman pertama. Tulisan tangan Hening memenuhi kertas, penuh goresan air mata yang sudah mengering. Saat suaminya membaca, bahunya mulai bergetar. Beberapa kali ia menutup mulutnya, menahan suara yang hampir pecah. Hening membiarkannya. Ia sudah cukup lama menahan semuanya sendirian. Setelah beberapa menit, suaminya meratapnya dengan mata basah. "Hening, tolong beri ke aku kesempatan terakhir. Aku bakal merubah. Aku bakal buktiin kalau aku pantas buat kamu." Hening menggeleng pelan.
Kesempatan terakhir itu udah kamu dapat waktu aku masih di rumahmu. Dan kamu buang. Langit mulai menurun, gerimis pertama jatuh. Hening, aku sayang sama kamu. Aku juga pernah sayang, sangat sayang. Tapi cintaku cuma bertahan selama kamu menghargainya. Hening menunduk sejenak. Hatinya berat. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Hari ini bukan untuk balikan, katanya dengan tegas. Hari ini untuk pamit. Semuanya terkejut seperti tidak percaya. Apa maksudmu? Kamu mau cerai? Hening memandangnya dalam-dalam. Ya, laki-laki itu menggeleng kerat. Tidak, jangan. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku bisa jelasin semuanya ke ibu. Aku bisa. Kamu terlambat. Kalimat itu sederhana, tapi menghanyutkan. Gerimis turun menjadi hujan yang lebih deras. Orang-orang di taman mulai berlari mencari tempat berteduh. Namun Hening tetap berdiri. Wajahnya basah oleh air hujan yang bercampur air mata. Kamu bukan orang jahat, katanya perlahan. Tapi kamu bukan orang yang tepat untukku. Suaminya menangis tanpa malu. Aku mohon, Hening, jangan pergi. Hening tersenyum samar. Senyum paling menyakitkan yang pernah ia berikan. Aku bukan pergi, katanya sambil berjalan mundur. Aku cuma kembali ke diriku sendiri. Ia berbalik, melangkah menjauh meninggalkan laki-laki itu sendirian di bawah hujan. Memeluk surat-surat penuh luka yang akhirnya ia baca terlalu terlambat. Hening tidak menoleh lagi. Untuk pertama kalinya langkahnya tidak goyah. Untuk pertama kalinya, ia tidak berharap seseorang memanggil namanya. Ia hanya mendengar suara hatinya sendiri. Kali ini, aku menyelamatkan diriku. Sore itu hujan turun seolah menghapus jejak kaki masa lalu. Dan Hening berjalan menuju masa depan yang mungkin masih penuh luka. Tapi tidak lagi penuh kebohongan.